24. Nekat. Aku dan Farel akhirnya tinggal di rumah mertua. Hati ini merasa lebih tenang saat berada di dekat keluarga tercinta. Papi dan mami mertua sangat bahagia dengan kehamilanku. Begitu juga dengan papa dan mama. Aku telah memberitahukan kehamilan ini kepada mereka. Mama terlihat sangat bahagia saat berkunjung 2 hari yang lalu ke rumah ini. Wanita itu mengatakan bahwa pancaran wajahku sangat berbeda dari kehamilan sebelumnya. Sekarang lebih berseri dan penuh dengan semangat. Mama tidak tahu kalau kehamilan sebelumnya terjadi karena perbuatan kotor Rangga, bukan hasil cinta dengan Farel. Namun, aku tetap menyembunyikan kejadian menyakitkan itu dari semua anggota keluarga. Aku tidak ingin melihat kesedihan di wajah mereka. Mama senang banget melihat kamu bahagia, sayang. Mama memelukku saat itu. Ulan juga bahagia melihat senyum di wajah papa dan mama. Jaga calon cucu papa dan mama ya sayang. Jangan terjadi lagi sesuatu yang tidak diinginkan. Aku tahu apa yang mama pikirkan. Beliau pasti sedih saat aku keguguran hamil anak pertama. Iya mah, Ulan pasti akan menjaga buah cinta Ulan dan Farel. Aku benar-benar bahagia dan menikmati kehamilan sekarang. Ada penerus laki-laki yang sangat kucintai dalam rahim ini. Ternyata inilah rasanya mengandung buah hati yang diharapkan dan dambakan. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung. Perhatian Farel juga luar biasa untuk diriku. Dia mengaku sudah tidak sabar menunggu kelahiran buah hati yang aku kandung saat ini. Dia selalu menunjukkan cinta dan kasih sayang yang begitu besar dengan berbicara amat sering kepada calon anak kami. Buah cinta papa dan mama, cepat besar ya nak, sehat selalu, papa sayang banget sama kamu. Farel bertubi-tubi mencium perutku. Rutinitas itu yang Farel lakukan setiap berada di dekatku, seperti yang terjadi malam ini sebelum kami menuju alam mimpi. Tak henti-henti, dia mengucap syukur karena aku telah mengandung anaknya. Dia berkata bahwa semua ini masih seperti mimpi. Kamu masih ingat gak sayang, saat kita pertama kali jadian waktu SMA? Farel kembali mengenang masa lalu kami. Ingat dong, sebelum jadian aku ngerjain kamu. Saat itu aku ingin ketawa lepas melihat wajahmu. Aku juga mengingat ketika Farel mengutarakan perasaannya kepadaku. Hobi banget ngerjain suaminya dari dulu. Kala itu, kamu pura-pura menolakku, hingga aku hampir putus asa. Sampai akhirnya, kamu mengatakan yang sebenarnya, kalau kamu juga mencintaiku. Aku kasihan lihat kamu kala itu. Jadi, kamu terima aku hanya karena merasa kasihan dong? Enggak dong, untuk apa aku terima kalau memang gak cinta? Aku gak mungkin nolak kamu. Kenapa gak mungkin? Pasti karena aku banyak dikagumi cewek-cewek ya. Ih baper. Bukan karena itu. Aku mencubit pipi Farel. Terus kenapa dong? Karena kamu baik dan penyayang. Aku gak sanggup kehilangan apa yang sudah kamu lakukan untukku. Farel, laki-laki yang selalu mampu membuatku merasa tenang dan nyaman saat berada di dekatnya. Dia yang telah berhasil menggetarkan jiwaku. Dia juga cinta pertama yang tidak mampu untuk kulupakan walaupun dia pernah meninggalkan diriku. Bayangan Farel tidak dapat aku keluarkan dari hati dan pikiran. Dia seolah-olah telah bersemayam dalam jiwa dan ragaku. Mungkin karena dia selalu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kemesraan, juga keromantisan kepadaku. Waktu terus berlalu, dan tidak terasa hari ini, usia kehamilanku memasuki 6 bulan. Aku sangat bahagia dengan perut yang makin membesar karena pertumbuhan sang buah hati. Aku tidak sabar agar segera bertemu dengan bayi dalam kandunganku. Kadang, aku masih sering larut dalam bayangan saat masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih bersama Farel. Rasanya masih seperti mimpi kalau ikatan kami telah sampai ke tahap ini sekarang. Aku mengandung anaknya. Perpisahan yang pernah terjadi di antara kami akhirnya dapat terlewati dan kami bersatu kembali dalam ikatan pernikahan.
Aku merasa sangat bersalah jika mengingat pemikiran yang tidak benar selama tidak bersama dengan Farel. Aku selalu menganggap dirinya pengecut dan tidak bertanggung jawab. Perpisahan itu tidak hanya sebentar, tetapi berlangsung selama beberapa tahun. Saat tidak bersama Farel, hati ini sangat sedih dan hampir putus asa. Namun, ternyata takdir berpihak pada cinta kami. Dia pun kembali hadir lalu mempersunting diriku. Jika mengingat perjalanan cinta kami, aku sangat bersyukur karena akhirnya berhasil mendampingi hidupnya. Masa kelam yang pernah terjadi kepadaku tidak menjadi penghalang dalam ikatan cinta yang kami jalin. Hai sayang, suara Rangga mengagetkan diriku yang sedang menikmati udara pagi di depan teras rumah. Kenapa laki-laki itu ada di sini? Aku pun berusaha berdiri dan ingin menjauh darinya. Ngapain kamu kesini? Tanyaku kepadanya. Aku sangat kesal melihat keberadaannya. Mau lihat wanita yang pernah menemani tidurku. Aku tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulutnya. Dasar laki-laki tidak punya perasaan. Pergi kamu dari sini. Aku menaikkan suara. Pelanin suaranya sayang. Gimana kalau ada yang dengar? Apa kamu ingin agar semua tahu tentang apa yang pernah kita lakukan? Kamu sudah siap untuk malu? Laki-laki jahat itu membuatku bingung. Kamu gak puas dengan apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku mencoba menurunkan suara. Kalau aku bilang belum puas, gimana? Apa kamu ingin membuatku merasa puas? Jawaban yang dia berikan benar-benar membuat hati ini merasa terpukul. Pergi kamu dari sini. Ini rumah saudaraku, dan kamu gak ada hak untuk mengusirku. BTW, kamu makin cantik dengan perut besar seperti ini. Tapi sayang, bayi itu bukan milikku. Kenapa kamu membunuh anakku? Rangga melangkah makin mendekatiku. Aku tidak pernah membunuh anakmu. Kamu pikir aku gak tahu kalau kehamilan pertama kamu adalah bayiku? Aku tidak mengerti kenapa dia sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Jangan sok tahu kamu. Kakakku secara tidak sengaja mendengar pembicaraan kamu dan Farel beberapa bulan yang lalu. Kamu menangis karena tidak ikhlas mengandung anakku. Kenapa? Masih pantas kamu untuk bertanya. Aku tidak akan pernah sudi memiliki anak dari perbuatan bejatmu. Anak itu lebih baik tidak hadir ke dunia ini. Dia akan mengingatkanku pada laki-laki kejam seperti dirimu. Aku merasa lega mengatakan apa yang kurasakan kepada Rangga. Kamu pembunuh. Aku pun mengembangkan senyuman sinis kepada Rangga, lalu berusaha beranjak dari tempat itu. Tetapi laki-laki tersebut menghentikan langkahku. Dia dengan berani meraih tanganku, lalu menggenggamnya. Aku berusaha melepaskan genggaman itu, tetapi sia-sia. Lepasin tanganku. Aku tetap mencoba melepaskan diri dari Rangga. Kalau aku nggak mau lepasin, kamu mau apa? Aku benci dengan pertanyaannya. Aku akan teriak agar Mami mendengar teriakanku. Coba aja kalau berani. Apa mungkin dia tidak percaya kalau aku berani melakukan hal tersebut? Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku pun berteriak memanggil Mami mertua yang sedang berada di dalam rumah. Saat aku beranjak ke teras tadi, wanita itu sedang duduk di ruang keluarga. Mami, aku memanggil wanita yang telah melahirkan suamiku tersebut. Wajah Rangga terlihat mengalami perubahan. Aku yakin kalau dia takut jika Mami mertua memergoki dirinya yang sedang menggenggam tanganku. Rasanya ingin sekali memberikan tamparan di pipi laki-laki yang tidak memiliki perasaan tersebut. Iya sayang, terdengar balasan dari Mami mertua. Rangga langsung melepaskan genggamannya, lalu meninggalkanku. Aku sangat bahagia karena akhirnya terbebas dari laki-laki itu. Perbuatan yang dia lakukan tidak dapat dibiarkan. Aku akan memberitahukan apa yang terjadi hari ini kepada Farel. Ada apa sayang? Mami mertua ternyata menghampiriku ke depan teras rumah. Tadi ada kodok nih. Aku terpaksa membohongi wanita baik itu. Maafin aku, Mi. Aku terpaksa berbohong kepadamu. Aku belum siap mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi tadi. Jika waktunya telah tiba, aku akan menceritakan kebenaran itu. Apakah Rangga akan tetap mengusik kehidupan Ulan?